Saudara-saudara, Yesus melihat begitu banyak orang yang lelah dan terlantar, seperti kawanan domba tanpa gembala. Ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang tidak menghasilkan buah dalam kehidupan mereka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan dalam bahasa Inggris compassion. Dalam kosakata Buddhisme Mahayana, karuna. Kata karuna ini dalam bahasa Indonesia menjadi frase yang kita kenal sebagai kasih karunia. Saudara-saudara, frase kasih karunia ini mengandung adanya kehadiran pihak yang lain, pihak ketiga, yaitu Sang pemberi kasih karunia itu, Sang sumber karuna, ialah Tuhan. Belas kasihan atau compassion berasal dari Allah. Ini sesuatu yang ilahi, bukan sekadar sesuatu yang manusiawi. Dalam diri Yesus, belas kasihan yang ilahi itu menjadi kekuatan untuk mengambil peran sebagai gembala. Seperti yang juga tampak dalam bacaan pertama, Tuhan mengambil peran sebagai gembala. Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang-orang Mesir, dan kamu sendiri telah melihat bagaimana aku sudah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Karena itu orang-orang Israel bermazmur seperti yang tadi dinyanyikan oleh pemazmur. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara-saudari, misi Yesus adalah misi cinta, misi kasih karunia, misi karuna, compassion, belas kasihan. Yesus tidak memonopoli misi ini. Yesus mengajak 12 rasulnya juga untuk melibatkan diri. Yesus mengutus mereka, "Pergilah dan wartakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Pendeknya, bebaskanlah orang-orang dari penderitaan." Saudara-saudara, misi Yesus menjadi misi para muridnya juga, termasuk kita semua yang ada di sini sekarang ini. Injil hari ini bermain dengan dua metafor, yaitu metafor gembala dan metafor petani. Misi gembala berurusan dengan domba, sedangkan misi petani berurusan dengan tuaian. Yesus berkata kepada para muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang memiliki tuaian. Dengan kata lain, berdoalah kepada Tuhan yang memiliki tuaian, agar Tuhan mengirimkan para pekerja ke tuaian itu. Saudara-saudara,
Yang dimaksud oleh Yesus bukan berdoalah agar Tuhan mengirimkan orang-orang lain saja untuk menjadi para pekerja. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus juga kita berdoalah agar Tuhan mengirimkan kita, mengutus saudara-saudara, mengutus saya untuk melaksanakan misi kasih karunia itu. Misi karuna, compassion, belas kasihan itu. Saudara-saudara, kita melihat 12 rasul yang nama-namanya disebut dalam Injil tadi. Mereka itu bukan orang-orang yang hebat. Bahkan antara Simon orang Zelot dan Matius pemungut cukai pasti ada ketegangan. Karena orang Zelot itu pejuang revolusi, gerakan bawah tanah melawan penjajah Romawi. Sedangkan pemungut cukai itu kolaborator penjajah Romawi. Simon orang Zelot kontra penjajah, pemungut cukai Matius itu pro penjajah. Tapi komposisi 12 rasul ini betapapun tidak ideal dalam pandangan kita, karena bukan orang-orang yang punya ideologi yang sama semua, punya temperamen dan sikap yang sama semua. Ada yang temperamental, ada yang mudah ciut nyalinya, ada yang mudah kecil hati, dengan banyak kelemahan dan kekuatan masing-masing. Betapapun mereka tidak ideal dalam pandangan kita, komposisi 12 orang ini tidak menyurutkan semangat Yesus. Betapapun jauh dari sempurna, 12 orang ini tidak mematahkan harapan Yesus. Mereka tetap menjadi suatu tim yang dapat diandalkan oleh Yesus. Saudara-saudara, semoga sabda Tuhan hari ini membesarkan hati kita untuk melaksanakan misi kasih karunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita merasa jauh dari sempurna. Kita punya banyak kelemahan. Kita punya sisi gelap kita masing-masing. Tetapi Tuhan tidak memusatkan perhatian di sisi gelap atau kelemahan kita itu. Dan janganlah kita menjadikan kelemahan-kelemahan, ketidaksempurnaan kita itu di latar depan. Biarkan semua itu menjadi latar belakang. Dan fokus di latar depan kita adalah Yesus Kristus. Kita melayani seperti dan bersama Yesus, umatnya yang bagaikan domba-domba tanpa gembala. Tuaian memang banyak, maka pasti banyaklah yang dapat kita kerjakan untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Pasti banyaklah yang dapat kita kerjakan untuk menyembuhkan orang-orang lain, apapun arti dan wujud menyembuhkan itu. Semoga kita seperti para rasul merasakan bahwa Tuhan berani mempercayakan misi pembebasan yang luhur ini kepada kita untuk kita laksanakan bersama dan seperti Yesus sendiri. Mari sekarang kita mengungkapkan iman kita
Aku percaya akan Allah,